Lo udah main belum? Apaan itu? Aku mah mainnya Genshin. Oh iya, aku juga main Genshin sih. Tapi kemarin ini kan EXO lagi mau comeback. Terus seperti biasa lah banyak gimmick pre-comeback gitu kan. Teaser-teaser segala macam. Terus mereka bikin game yang EXO Ship Saga itu yang kayak yang di handphone 3310 nggak sih, Nokia 3310? Iya, jadi ini konsepnya kayak game Space Invader yang di Nintendo zaman dulu 8-bit gitu. Terus ya udah, jadi lo main masukin tanggal lahir, bulan, tahun gitu sama tulis nama, nanti lo dapat karakter siapa tapi random gitu karakternya. Habis itu lo main Space Invader-nya buat ngelawan The Red Force gitu untuk menuju Kwangya gitu. Kwangya itu apaan sih? Kwangya itu jadi kayak planet yang kalau di SMCU gitu, dia kayak SM Cinematic Universe. No, SM Culture Universe, bukan cinematic. Since they don't do it on cinema kan. Oh iya. Culture Universe. Jadi kalau Kwangya itu tuh jadi kayak planet tempat tujuannya si para karakter-karakternya itu nanti berkumpul, tapi dengan motivasi yang beda-beda. Kalau si Aespa kan pengen nyari AE-nya tuh, pengen nyari E-nya ke si Kwangya itu karena mereka nggak bisa, karena mereka sync out kan katanya. Auto sync out gitu. Jadi mereka si AE-nya itu ada di Kwangya gitu. Jadi kayak semacam planet universe entah di alam semesta mana gitu. Nah si EXO ini juga ternyata gue excited karena comeback ini tuh nyambung ke SMCU, which is ketebak sih, dan kayak lo udah bisa tahu lah karena kan ya namanya juga SMCU kan, bukan Aespa CU ya, jadi semuanya pasti akan masuk ke situ kan gitu. Jadi ya nanti lo akan menuju ke Kwangya itu, main dong gamenya seru kok. Oh nanti lawan Black Mamba gitu ya? Mungkin nggak tahu kan, makanya nyambungnya bakal di mana kan nggak tahu. Tapi gitu. kan SM bukannya punya planet sendiri, exoplanet. Iya gitu. sih, EXO punya planet gabung sama SMC? Kan udah punya sendiri. Gak tahu ya itu. Saya juga agak bingung sih sama perdebatan di media sosial soal Kwangya dan exoplanet itu. Tapi ya ada beberapa fans yang merasa kayak eksklusif, pengennya mungkin kayak kita nggak bagian dari SMCU, atau misalkan kayak lu baca tweetnya itu? Kwangya beberapa beberapa followers gue di Twitter bilang kayak gitu kayak awas hati-hati lo gitu kan gue pernah bikin review soal si comeback EXO ini kan di blog gue. Terus kayak ketika gue bilang is this Kwangya gitu, terus ada yang komen kayak enggak tahu, itu bukan Kwangya, EXO kan punya planet sendiri. Terus gue kayak ini orang sarkas atau gimana ya. Terus ternyata setelah gue kepo-kepoin, oh banyak juga yang kayak gitu. Terus ada satu orang, ini kayaknya dia baru ngefollow gue di Twitter, terus langsung membombardir gue dengan kayak tadi gue habis diserang gara-gara gue bilang itu Kwangya gitu kan. Terus ada iya banyak banget fans yang kayak nggak suka kalau EXO tuh gabung sama Kwangya kayak gitu. Gue kenapa sih kayak SM, coy. masalah apa kan masih SM gitu. Mungkin itu termotivasi dari mereka yang udah nggak pengen EXO di SM kali ya. Jadi kayak ya tim kontra kali, mungkin kayak wah nggak suka nih kayak gitu. Tapi since gue juga sedang tidak ingin, yang bionya di kontra ada kata kontra mungkin tapi gue nggak terlalu involved dan nggak terlalu cari tahu, since juga kayak ya udahlah ya masing-masing ya punya cara mereka masing-masing lah gitu. Kalau nemu apa tuh? Mohon isinya? maaf banget nih, tapi EXO dari exoplanet ya, bukan Kwangya atau Cosmo. Oh iya. Tapi nih jujur, memang EXO dari exoplanet, Aespa juga dari whatever their planet is gitu. Dan Kwangya itu bukan asal siapa-siapa sebenarnya. Kwangya itu kan tujuan mereka kan, petualangannya tuh dimulai di Kwangya gitu. Ibarat Genshin di Teyvat gitu loh maksudnya. Kayak gitu. Jadi ya EXO memang bukan dari Kwangya. Iya. EXO dari bumi sih. Reply-nya gitu, Cosmo apaan sih anjir, bikin teorinya ngasal banget hadeh. Itu juga. Jadi kemarin tuh ada yang bilang kayak ya lu kalau misalkan mau bikin teori, terus orang juga mau bikin teori, ya udah nggak apa-apa. Ada yang bilang gitu ke gue kayak lo kalau emang lo mau bikin teori masing-masing ya udah nggak apa-apa. Bukan berarti teori lo yang paling benar terus kemudian lo bilang kalau teori orang lain tidak benar gitu. Maksud gue kan, maksudnya hal yang paling menyenangkan dari comeback EXO dan konsep SMCU ini kan sebenarnya banyak sekali pendapat-pendapat soal teori yang dari masing-masing orang kan sebenarnya, dan itu kayak wah kepikiran aja ya orang-orang kayak gitu. Atau enggak Easter egg-nya sih. Iya. Nanti kalau ada. Itu kan sebenarnya yang menarik gitu. Jadi bukan yang kayak si A berteori kemudian teori dia pasti benar dan kemudian B berteori dan dia salah gitu maksudnya. Kalau memang siapa tahu kan dia itu EXO-L juga.
Mai juga, jadi memang suka gabung apa cocok lagi Iya, aja. Kenapa ya? Betul. Dan kemarin kan waktu EXO comeback ini gue sempat bikin ya ngeblok lah gitu ya tentang EXO ini, dan gue udah pernah nulis kayaknya mereka akan revisit their old concept gitu deh buat di konsep ini. Gue bilang ternyata bener, terus mereka kayak menampilkan satu shot yang di MV Power yang mereka lagi main game di universe yang berbeda gitu, terus kayak seru sih. Dan SM ngasih episode 3-nya judulnya Parallel Universe gitu kan, kayak kalau mereka pakai alternate universe tuh mungkin kayak lebih nyambung ya sama konsep AU yang bertebaran gitu. Tapi ini seru sih konsepnya. Gue sangat menikmati, dan di sini adalah momen dimana kayak ya in SM we trust gitu loh. Kalau gue sebagai orang yang ngikutin EXO gitu, kayak seru aja gitu ngelihat mereka bisa mengemas. Mulai dari logonya bisa dibikin kayak gitu, dari awal yang logonya radar, terus tiba-tiba kita dapat logonya joystick gitu kan, kayak wah keren banget, kepikiran aja gitu. Wah seru sih. Monsta X gimana comeback ya? Gambler. Gue ngomong-ngomong tadi pas lo bilang lo udah nonton Gambler belum, yang kebayang di pikiran gue apa coba? Artifact Genshin, ada yang namanya Gambler, terus kayak udah aduh males hancur deh pikiran gue sama Genshin. Gimana Gambler? Gambler Dari sudut pandang Mom Bebe dulu, nanti gue komentar sebagai yang bukan fans. Oh tapi tadi gue mau ngelanjutin yang EXO dulu boleh nih. silakan. Ya, karena kan gue ngelihat dari gue casual listener aja ya. Tapi gue waktu itu ngelihat selintingan di timeline di mana beberapa pihak EXO oknum yang menganggap kalau teasernya tuh biasa aja, kok cuman green screen atau apa gitu. Kayak gue sering banget banyak orang yang protes kok cuman green screen ya, karena mereka mungkin expect-nya kayak gue gak tahu nih, gue lupa Expect-nya apa augmented reality kayaknya. mungkin expect-nya harus bikin setting atau apa gitu ya, bikin kayak apa OVJ gitu, kayak real props gitu ya. OVJ ya, real props gitu iya ya. gitu. Tapi gue lupa sih itu EXO atau bukannya, tapi ada salah satu komentar itu. Pokoknya tapi ada salah satu komentar yang gue baca juga kayak mereka kok teaser EXO tuh gini aja gitu. Padahal tuh baru awal banget kan. Baru teaser pertama gitu ya. Iya kan SM kan suka ngasih satu dulu, terus dia nggak kasih scheduler gitu kan. Langsung bombardir aja. Kemudian baru schedule-nya setelah beberapa hari gitu. Iya, dan kesini bagus kalau menurut gue konsepnya kan, ada dikasih gimmick game-nya itu, terus logonya gue paling takjub sih sama logo EXO kan? Yang bentuknya kayak Nintendo itu. Iya. Terus orang bilang versatile gitu, kayak bisa diapa-apain aja bisa gitu. EXO-nya tuh di keypad yang tombol sebelah kirinya kan. Yang tombol serangnya gitu lah ya. Terus yang joysticknya yang kiri. Keypad yang sebelah kirinya itu kan dibentuk kayak EXO. Gue nggak nge sampai ketika dia ada garis atas itu ini emang logo EXO sehari-hari gitu ya. Sehari-hari gitu kayak wow, ini kenapa mereka masih pada protes ya menurut gue gitu. Maksudnya masih nikmatin aja selama mereka masih bisa merilis sesuatu gitu. Dan konsepnya kayak dipikirin banget gitu, maksud gue kayak terkonsep. Maksudnya beda ketika aespa pertama muncul dengan logo aespa itu yang lo kalau pernah ada di era Corel Photo Paint ya di tahun 2000 something gitu. Ada satu logonya tuh Chrome kayak browsing. Itu kalau lo klik efeknya kayak logo aespa itu, kayak default efek gitu loh, kayak di Photo Paint. Terus gue kayak kenapa sih aespa harus logonya kayak gini? Menurut gue karena gue udah lihat itu kayak ini kayak terlalu simple iya gitu, levelnya SM gitu menurut gue pada saat itu. Jadi kalau logo sejauh ini emang EXO sih udah jelas banget. Bisa diapain bener sih, versatile itu. Kayak kok gue sebagai yang casual listener tuh melihatnya gue tertarik nih gitu, karena di mana teaser itu bisa jadi memancing lo untuk suka ingin tahu lebih jauh lah paling tidak ya. Ini yang gue permasalahkan di teaser Monsta X nih, kayak gue udah sering banget ngomong kayak gini, teasernya tuh biasa banget gitu lah. Menurut gue nggak ngarep mereka untuk ada konsep apa gimana gitu. Nggak ada Kwangya atau Kwangsu, nggak perlu ada gitu universe ya. sendiri gitu, tapi mungkin mereka tuh bener ngandelin muka aja sih. Mereka kan ganteng ya, udah tok ngandelin itu aja. Secara properti atau konsep untuk teaser foto, gue mengharapkan ala-ala FX gitu, seenggaknya estetika yang dimana mungkin Tumblr banget gitu, ngerti lah ya gitu, estetika Tumblr. Tapi ini ya udahlah, mereka di ruangan mewah, muka dia gitu, udah gitu aja gitu. Maksudnya ya udahlah gitu, udah nggak bisa diharapin sih. Maksudnya ini udah kejadian di sejak 2 comeback terakhir, dimana kayak udah kostumnya juga gue merasa udah untuk level Monsta X udah membosankan sih, dimana level yang pakai
baju gegana tanda kutip tuh. Ngerti gak sih baju-baju ala yang kayak manly terus yang kayak ini ya polisi. Iya tukang penjinak bom gitu kan. Iya. Sebenarnya itu kayak untuk level Monster X kayak menurut gue mereka tuh terakhir di follow sih. Kok Fantasia masih oke, tapi terakhir Love Killa sama yang ini kok menurut gue agak beririsan kayak mirip gitu loh. Tapi kayak ya udahlah, kok gue protes aja gitu ya. Gue nggak mau jadi party pooper gitu loh. Jadi kayak gue sih kayak secara teaser untuk Monster X yang Gambler kemarin gue kayak ya udah, gue kayak nggak excited banget gitu. Gitu sampai akhirnya mereka comeback kan, MV-nya keluar. Sebelum rekaman ini gue wanti-wanti, gue udah tahu sih Ron pasti belum nonton gitu, gue tahu dia. Jadi lo suruh gue nonton dulu. Iya, baru mau rekaman. Sorry gue nggak bakal mau rekaman kalau lo belum nonton ya, itu ancaman gue. Akhirnya dia nonton. Saya udah jauh dari Kwangya ke sini, terus Anda nggak rekaman tuh gimana ceritanya gitu? Ya akhirnya gue pas nonton pertama kali Gambler, gimana ya? Mungkin gue itu kan pertama kalinya ini lagu yang dibikin sama Juhon. Jadi title track. Ya, dibikinnya itu as in secara keseluruhan lagu atau dia involve dari kompos sama kalau lihat dari kredit lagunya sih dia kompos juga, kompos sama lirik. Ini dimana Juhon sama bantuan Juyong atau Juyongnya si Yorin ya itu dia ikut juga kompos. Pokoknya ini komposnya lokal lah gitu, bukan yang pakai outsource yang kayak biasanya, dari Norwegia gitu ya, Swedia. Biasanya tuh kalau Monster X pakai yang outsource. Gue bener gak sih istilahnya? Pokoknya beli lah istilahnya. Beli kerjasama lah. Tapi ini bener dari Juhon, kayak lokal lah ibaratnya, produk lokal gitu, kayak internal banget. Internal pakai produser komposer internal. Terus pas gue nonton mungkin gue nggak langsung terkesima kayak gimana ya, karena gue nggak suka chorusnya. Lo udah lihat kan chorusnya tuh menurut gue sepi banget, missing. Untuk sebuah beat drop chorus menurut gue itu kurang kalau menurut gue. Tapi gue lebih suka ini daripada Love Killa sama Fantasia. Jadi menurut gue bagus, better banget lah gitu. Jadi ibaratnya di 3 comeback terakhir tuh gue sukanya Gambler, Love Killa, sama baru Fantasia. Bahkan drama-rama gak masuk kan di 3 comeback terakhir. Ya maksud gue drama-rama tuh kayak menurut gue 4 tahun terakhir ini kayak wow banget buat dari Monster X itu kayak wow banget. Dan bahkan lo tidak consider drama-rama masuk ke 3 besar gitu. Enggak, ini 3 besar. Gue bandingin ke 3 comeback terakhir. Gue merasa 3 comeback terakhir mungkin 2 comeback terakhir sama Love Killa, gue merasa vibe-nya tuh gentleman. Konsep gentleman-nya tuh berasa lah gitu. Jadi gue bandinginnya mungkin Love Killa sama Fantasia lah. Ini gue suka sih sama Gambler ini. Gue suka bagian endingnya, terutama setelah dance breaknya, dimana Juhon sama Kyun tuh kayaknya saut-sautan adlibs gitu. Wah, itu bagus sih menurut gue. Terus cuma ada sentuhan rocknya, gue suka sih sebenarnya di situ. Tapi walaupun gue agak menyayangkan kok chorusnya gitu doang ya. Jadi gue agak gimana ya? Mau suka banget jadi ya tanggung ya. Masih bisa ada yang bisa di ngerti. Gimana ya, kurang nampol dikit aja. Tadi gue pengen komentar lagunya kayak nggak ada klimaksnya gitu. Tapi kalau menurut gue ada klimaksnya setelah dance break itu. Gue merasa part Juhon sama Kyun tuh bagus banget di situ. Yang itu yang lo bilang klimaksnya. Ya lumayan untung kebayar di situ. Walaupun sebenarnya chorusnya bisa. Tapi kalau secara konsep ya ini konsepnya ini aja sih, dari jalinan cerita MV ya mereka ternyata polisi, anggota tim SWAT gitu. Gue kira maling. Menyamar. Gue kira dia maling gitu, maling kayak money heist kan lagi. Konsep money heist gitu kan kayak populer banget nih ya. Mulai dari mah udah lama banget ya, sapu-sapu. Iya. Gila udah lama banget. Tapi pokoknya konsep money heist tuh kayak di Kingdom itu juga sering dipakai deh, yang mereka karena mungkin money heist memang lagi sedang ada mau produksi versi Koreanya, lagi terkenal banget di Korea juga kan. Jadi mungkin kayak konsepnya agar terkesan familiar kali. Kalau lo pikir-pikir banyak juga sih comeback atau industri musik dan K-pop itu memang menggunakan konsep-konsep yang lagi tren kayak gitu, yang kayak apalagi ramai diomongin kayak mafia misalnya, Vincenzo, terus tiba-tiba ada ITZY kan, kayak juga. Mafia gitu. Renteng. Terus ada grup yang lain juga, ada pokoknya tembak-tembakan gitu juga ada. Tapi untungnya di MV-nya ini, lo secara MV suka nggak? Secara MV gue cukup menarik kayak wow, kan biasa gue cuma 2 ya di Monster X ya. Kayak
Sono sama Kyun, jadi ya udah gitu kayak wah mereka dapat part yang menurut gue oke. Bagus sih. Tapi kalau secara lagu gue dibandingkan, walaupun tadi gue bilang lagunya menurut gue pribadi nggak ada klimaksnya gitu, tapi dibandingkan dengan kalau lo bilang 3 comeback sebelumnya, 2 kan sama berenam nih ya. Masih aja gue bahas. Kalau setelah drama-rama ya, mungkin ini kayak setelah follow deh. Setelah drama-rama menurut gue. Karena ini mungkin persis banget di bawah drama-rama kalau menurut gue. Karena follow itu kan kayak ya lo gue suka banget anjir. Gitu apaan sih gitu kan. Lu aneh. Follow itu kayak ya Allah gitu. Tapi, ini tuh yang paling beda dari follow Fantasia ke yang terakhir tuh apa tadi judulnya? Gambler. Yang terakhir, sebelum Gambler apa? Love Killa. Yaitu menurut gue ini yang memorable karena beda. Jadi kayak gue tidak menangkap langsung ada vibe Monsta X di situ. Ya betul. Menurut gue. Tapi ketika partnya Changkyun gue langsung gue suka banget kan suara dia. Ini suaranya si Monsta X nih gitu. Jadi di situ sih gue suka. Ya di sini Gambler tuh nggak terlalu agresif yang follow gitu kan. To your face banget gitu. Ada gaya kayak gitu kan. Nggak, tapi agak sedikit kalem. Tapi nggak kalemnya subtle, agak subtle. Tapi nggak sesubtle yang Love Killa kemarin tuh. Menurut gue agak loyo sih dalam arti kayak. Ya tapi lebih chill aja karena menurut gue Monsta X kayaknya udah ke fase itu untuk ya? yang agresif udah menurut gue udah gak umurnya lagi gak sih kayak udah pegel ya udah 30-an mereka betul, kebanyakan betul, kayak bisa jadi juga ngapain sih yang kayak mungkin mau kayak The Boys atau kayak Stray Kids duk mah gak perlu ya, maksudnya mereka udah di fasenya yang gentleman dan dengan koreografi yang simple aja sih menurut dan gue. Ini juga menurut gue satu lagu yang transisi yang bagus ketika nanti misalkan gak tahu ya apakah abis ini mereka akan vakum karena wamil dan segala macam. Tapi setelah mereka comeback nanti kayak transisinya jadi ketika mereka mau ganti ke konsep yang mungkin lebih mature mature terus sih. Ya maksudnya yang mature secara musik yang tadi lo bilang yang enggak lagi agresifnya udah kurang. Menurut gue ini pas sih momennya kayak pas di situ gitu. At least kalau misalkan nanti sebelum ada yang wamil mereka mau bikin special album atau apa untuk emphasize that konsep, itu menurut gue jadi kayak smooth gitu transisinya. Iya, walaupun ya gue mungkin cuma menyayangkan yang chorusnya itu aja sih. Tapi memang kalau menurut gue karena ini dibikin sama Juhon, ya mungkin dia yang paling ngerti gitu kali. Gue yang paling tahu lah Monsta X maunya apa gitu. Mungkin ya. Ya, gue merasa ada hal seperti ada pikiran seperti itu. Keren banget, tapi gue suka deh sama manajemen yang akhirnya mempercayakan artisnya title untuk bikin lagu buat title track gitu loh. Maksudnya karena SM kan gak pernah melakukan itu selama ini. Ini juga Monsta X udah butuh tahun keberapa baru mau. Iya makanya kayak gue juga kaget. SM kan gak pernah ada sejarah itu loh, maksud gue kayak sejago apapun artisnya kompos lagu pasti jadinya bisa track aja gitu. Kalaupun tapi SM tuh tipikalnya yang kayak ya udah nggak. Tapi Jonghyun doang kali ya. Iya Jonghyun kan karena memang apa ya istilahnya kayak solo dengan semua konsepnya dia dan dengan semua apa ya keinginan. Gue pengen lagu yang kayak healing kayak gini nih gitu. Tapi kan SM kayak ya Shiny lo nyanyi healing kayaknya aneh gak sih? Tapi kemudian Jonghyun di album berikutnya setelah Base itu kan dia memang lebih menceritakan pergulatan batin dia sebagai seorang yang punya depresi dan segala macam kan, yang bikin lagu-lagu yang memang healing lah gitu temanya. Tapi kalau setahu gue kayak zaman-zaman ngefans Suju aja kayak SM tuh tipikal yang kayak ya udah nggak apa-apa lo bikin lagu di B-side track, nggak usah jadi title tapi kita promoin gitu ya kayak opa-opa misalnya buat Suju kan gitu. Terus kayak Donghae. Apa tuh yang bikin Donghae? Opa-opa. Kalau nggak salah Donghae Enyok Shinong gitu. Kalau nggak salah ya gue lupa. Berasa sih vibe-nya. Iya kan kayak Suju banget gitu. Iya Suju yang banget. Bagian konyolnya. Ya bagian konyol gitu. Dan ya Soshi juga kan gitu kayak paling lagu siapa ditulis liriknya sama siapa gitu kan. Jadi itu yang dipromoin. Makanya gue rasa kekangan itu yang membuat banyak banget artis SM merasa tidak puas ada di manajemen ini gitu loh, karena mereka secara musik nggak pernah bisa yang berkarya sekeinginan mereka gitu. Makanya ketika Tiffany keluar kan langsung wah beda banget ya, kan vibe-nya. Walaupun gue lebih suka di SM. Ya lo lebih suka yang I Just Wanna Dance kan. Kalau gue pas dia solo tuh kayak ketika dia punya satu momen untuk menunjukkan apa yang dia inginkan, at least tuh kayak dia bisa ini loh merefleksikan hal itu setelahnya kayak fans gue suka yang ini, fans gue nggak suka yang ini. Kalau yang ini tuh bagusnya kayak gini. Jadi at least dia bisa mencoba gitu. Nah, SM tuh kan agak susah di bagian itu ya. Iya. Padahal sebenarnya kayak Donghae
kreatif itu misalnya untuk bikin lagu pada saat itu gitu, tapi ketika era Super Junior sama era yang Jonghyun dan post Jonghyun gitu, maksud gue tuh kayak sekarang udah agak lebih bebas sih. Iya kayaknya gitu. yang DNA ada yang dibikin dia juga deh, title tracknya bahkan. Tapi gue lupa nih. Makanya yang Call Me sekarang ini kan Among, ya. lebih kayak lebih kalem kan untuk di bagian itu. Kayak maksud gue Chanyeol juga jago kali bikin lagu. Kun juga kan sekarang bikin lagu juga, dan itu jadi kayak ex-schoolnya Kun gitu loh, walaupun memang belum ada yang officially dirilis dalam album, karena kayak EXO aja kan butuh berapa lama sampai akhirnya ada lagu Chanyeol di situ, ada lirik lagu yang ditulis Chen di situ gitu. Mungkin mereka tuh standarnya beda ya, beda SM. Kamu harus begini, mungkin Iya. harus ada minor majornya harus di sini ya. Gue nggak paham deh. Nah makanya ketika Lay muncul dengan konsepnya dia sendiri di album-albumnya dia, solonya dia kayak Tapi enggak. nggak dipromoin anyway kan, tapi kayak nggak. ya udah gitu. At least Lay melakukan sesuatu yang Ya dia suka aja ya. sih. Terlepas Kalau gue dari sih, MV-nya lagu Lay ya. lagu Lay iya betul setuju. Gue mau ngomong Setuju. jelek tuh takut ada yang tersinggung. Gue bilang gue diem aja. Ya begitu deh. Gue tuh suka banget Lay pas era-era monodrama, tau nggak, yang pas pertama banget dia rilis album yang album solo pertamanya dia itu, menurut gue paduan K-pop dan Mandarin pop yang amazing gitu loh, yang kayak pas gitu, dan Lay menyanyikannya dengan suara dia yang khas itu tuh kayak menurut gue pas aja gitu. Tapi ketika udah yang American sentris banget gitu, yang kayak beat drop terus Atau kayak lead. Yang lead itu tuh lagunya gitu. Gue gak ngerti deh gimana, kayak yang lead tuh iya, yang udah MV-nya elektroniknya bagus banget itu kayak oke, gue appreciate gaya bermusik lo, dan Iya, mungkin mungkin itu cara tipenya dia dia. untuk mengeksplor musik dia, tapi ya mungkin ini memang bukan buat sama gue. mungkin sama yang kayak gue bilang yang waktu itu kan IM rilis solo ya, tuh gue nggak suka banget sih. Karena itu tipikal musik dia tuh kayak terinspirasi dari rap yang ala kayak Post Malone gitu, yang nyanyinya tuh yang malas-malasan kayak tapi nge-rap yang gaya nge-rap malas-malasan gitu. Padahal kalau menurut gue aduh kayak sayang kalau menurut gue sih. Tapi ini kayak memang musik yang Ayam suka aja. Menurut gue ya kalau emang gue nggak into sama musiknya Ayam ya mungkin gak gue dengerin gitu. Tapi kalau yang balik lagi, kalau yang ke Monsta X Gambler ini, yang tadi gue bilang Juhon kayak yang paling ngerti. Oh ini gaya musiknya SM lagi. Gaya musiknya Monsta, MX ya. MX iya. Mungkin dan juga secara MV gue demen ini MV sekali nonton gue ngerti jalan ceritanya, nggak ada teori-teori Iya. shit. Betul, Menurut gue betul. ternyata endingnya gue kira itu mereka mau mencuri ya, temanya Money Heist, ternyata dia ininya SWOT-nya, bagian SWOT, kayak mungkin dia tuh Dominic Toretto dan kawan-kawan di Fast and Furious kali ya. Tapi dia dari tim SWOT-nya, maksudnya dia polisi lah mereka di situ. Gue lihat tapi kok kayaknya mirip bajunya EXO di Monster ya. Ada satu shot itu kayak ini kayak mirip EXO Monster gitu. Wah gila, aku mau Starship plagiat apa gimana sih? Gue suka sih. Pokoknya gue nonton MV itu, wah gue ngerti nih, karena selama ini tuh kalau nonton kadang tuh kalau nonton agak MV K-pop males ya kalau terlalu banyak yang harus dipikirin gitu. Kalau yang cuman bentukannya istilahnya teori-teori atau enggak apa ya istilahnya tuh teori-teori atau enggak pesan-pesan subtle gitu. Aduh gue udah males mikir. Yang dimana cuman mungkin yang maksudnya estetika doang, tapi sama fans itu dibikin yang aneh-aneh. Enggak ada maksudnya kayak gini. Tapi kalau MV yang Gambler ini jelas banget intinya ada jalan ceritanya. Atau mungkin gini, sebagai penonton yang lo menempatkan diri lo sebagai penonton biasa aja, bukan sebagai teoris gitu. Iya. Ketika menyaksikan ini simply oke, bagus dan gue ngerti gitu. Ngerti. Walaupun sebenarnya mungkin dalam proses lo menonton atau sebenarnya pun ada banyak hal yang mungkin kalau dikulik lebih tuh sebenarnya ada maksudnya, tapi ya udah, tanpa gue melakukan itu pun yang penting gue ngerti aja MV-nya, udah cukup gitu. Mungkin gitu kali ya. Ya karena kalau beberapa kali MV-nya Monsta X tuh suka ada yang ya kan suka tren istilahnya trilogi MV yang dimana berkesinambungan kan. Dulu tuh Monsta X pernah kayak gitu, dan dimana gue nggak paham sama sekali. Mungkin yang drama-rama oke. Gue ngerti itu MV yang mereka put ini kan yang time travel itu time kan travel. Maksudnya gue ngerti ini Hyungwon yang si time travelnya, oke gue ngerti. Tapi mungkin karena itu sukses banget di secara fandom, akhirnya itu semuanya kira-kira diikutin, dilanjutin, di extended gitu, dan itu malah makin pusing gitu. Karena sejak drama-rama itu muncul banyak kayak AU mungkin fanfic di mana orang lanjutin ceritanya via fanfic. Pokoknya itu engagementnya naik lah secara cerita gitu. Tapi pas mereka ngelanjutin itu ke gue lupa, ke Jealousy terus sama di VCR
di VCR konsernya di situ udah makin runyam gitu. Terus kayaknya lanjut lagi yang di Find You, yang pre-release-nya Find You itu kayak lanjut lagi tuh si Youngwon-nya. Dan itu gue malah makin pusing kayak Beda ya. Kalau gue justru kalau di EXO malah itu membuat gue jadi semakin tertarik untuk mengikuti ceritanya sebenarnya. Karena kan kalau EXO itu persis sama kayak lo bilang tadi. Jadi mereka nggak cuman kalau yang gue tangkap ya, kalau SM itu konsepnya adalah kenapa mereka menyebutnya itu sebagai culture universe, karena ceritanya itu tuh nggak cuman ditampilkan lewat visual MV, tapi semua media yang mereka rilis, kayak misalnya teaser foto, terus juga VCR konser, konsep konser yang kayak gitu-gitu. Jadi itu jadi cerita yang berkesinambungan gitu. Kalau di EXO tuh kayak gitu. Jadi kemarin gue sempat lihat ada di Twitter yang mengurutkan timeline EXO dari awal sampai akhir gitu. Jadi mereka tuh memposisikan ini comeback yang Don't Fight the Feeling ini sebenarnya masuknya di timeline yang mana gitu. Dan itu pun juga sebenarnya nggak secara kronologis dari Mama apa sampai Don't Fight the Feeling ini, tapi kayak ada satu yang mereka puter gitu yang kayak ya biasalah kayak MCU kan gitu kan, kayak lo harus nonton ini dulu baru nonton ini kayak gitu kan. Kalau nggak Star Wars deh misalnya kan juga ada chronological order, spin-off-nya gitu. Ya ada yang juga order yang lo nonton nggak berdasarkan judul tapi kalau berdasarkan cerita tuh ini dulu loh yang harus ditonton, bukan episode berapa gitu kan. Nah kalau SM tuh kayak gitu untuk yang EXO ini. Tapi berbeda sama lo, kalau gue sih justru melihat itu sebagai sebuah usaha untuk mereka mempertahankan konsep EXO itu, karena menurut gue kalau itu yang membuat konsep EXO itu terasa tetap grande walaupun berapapun member yang muncul, yang comeback atau berapapun yang tidak comeback. Dan pada akhirnya anehnya juga konsep itu yang kemudian membuat gue sebagai fans untuk tidak apa-apa kalau ada member yang keluar, karena ya udah konsep EXO kayak satu member ketelan black hole kali gitu kan, jadinya ya karena kayak, udah biasa ya. Iya, kayak ya udah gitu. Maksudnya kayak tiba-tiba nanti nggak ada yang ikut, ya udah anggap aja lagi kesasar di universe mana gitu. Nah itu juga yang kemarin SM tuh masukin lewat game si Exoship Saga ini. Jadi kalau lo main game itu, lo masukin kan di depan kita masukin tanggal lahir kan. Kalau lo masukin tanggal lahir Suho atau tanggal lahir Chan, lo dapet karakternya Suho sama Chan, tapi lo nggak bisa mainin karena not in this galaxy tulisannya. Oh, karena dia lagi nggak ikutan ya? Karena jadi nggak ikutan promo. Jadi itu sih menurut gue bagaimana SM. Bukan karena sudah menikah. Bukan karena sudah menikah atau lagi hamil atau gimana. Tapi dalam konsep universe ini tuh mereka memang tidak ada di universe di galaksi ini gitu. Nah ya, itu pokoknya bisa-bisain aja lah. Iya benar, dibisa-bisain aja. Tapi justru itu yang membuat gue kayak anjir, walaupun sebenarnya nggak ya gitu. Ya Indian nggak make sense sih. Iya betul, Indian memang nggak make sense. Iya, mana kalau misalnya gue merunut kan Monsta X juga pernah ada trilogi cerita gitu lah sebelum Drama Rama yang di The Clan. Itu endingnya apa ya gitu? Apa konklusinya? SM juga, EXO juga kayak gitu kok. Ada, kan? Ketika Wolf juga nggak ada. Semalam baru aja gue bahas yang kayak drama Wolf kayak nggak kelar gitu. Ininya nggak ada lanjutannya segala macam. Tapi ya between the lines lo bisa membaca bahwa ya Wolf itu sebenarnya adalah drama perpisahannya Chris tahu kayak gitu. Jadi cocok logi yang kemudian sebenarnya tidak make sense tapi oh iya juga ya. Tapi kok kayaknya kalau dipikir-pikir lagi mungkin ya nggak gitu juga sih. SM juga kayak enggak gitu juga sih, tapi enggak apa-apa. Kita mah buat keren-kerenan doang padahal. Kalau lo percaya ya udah bagus gitu. Mungkin biar engagement aja kali ya, biarkan ini ada yang seru untuk discourse lah. Iya betul. Dan gue suka sih sama konsep ini. Gue mungkin karena gue melihat kalau jalinan cerita yang Monsta X bikin jalinan cinta, gue dari cerita yang bikin dari The Clan dan Drama Rama tuh endingnya aduh apa ya, makanya gue senang dengan kayak gini tuh, jelas cut selesai ya, gitu. Ya betul. Kadang-kadang sebagai fans kita juga pengen yang biasa aja lah gitu ya. Mungkin secara eksekusinya bagus ya. Punya kan di sini, woi ganteng lah. Parah sih. Kayak Sonu kok bisa? Sonu tuh makan apa sih? Katanya Sonu sakit mata. Ini bener sebelum. Kayaknya sebelum sih. Ya. Mereka tuh kayak ini ya, apa pegawai valet parking PI nggak sih? Pakai baju hitam. Udah cakep-cakep banget dah. Terus itulah baru pekerjaan yang persyaratannya berpenampilan menarik ya. Itu mereka itu semua baru betul. Jadi gue mau lanjut ngomong apa ya? Mau yang kemarin. Nah kalau yang kemarin Love Killa kemarin tuh mereka cuman
mereka kan konsepnya banyak film gitu, referensi film, yang dari John Wick lah apalah gitu. Tapi digabung-gabungin walaupun intinya apa ya gitu nggak ada. Tapi kayak dulu MV-nya Brown Eyed Girls yang Kill Bill nggak sih, lo ingat nggak? Itu kan juga dari Quentin Tarantino kan. Mungkin itu cuman buat estetika aja. Tapi di sini ada ceritanya, oh endingnya gini udah gitu kelar. Gue seneng gitu nontonnya. Kayak salah satu MV favorit gue sepanjang masa itu MV-nya Red Velvet yang Pikabu, karena jelas gitu. Iya. Jelas, maksudnya kan? itu kayak universe tapi selesai di situ. Dan gitu, itu bagus banget. Betul. Pace-nya tuh enak. Oh, ternyata ada awal, ada akhir gitu. Iya. Dan maksudnya kayak lo kayak lagi nonton film pendek yang plot twist tapi dapet di situ, nggak yang nanggung tunggu next episode tapi di next episode juga belum tentu dijelasin lagi. Nah, gitu itu udah jelas dapet dari shoot, ngedance-nya dapet, anehnya dapet tuh menurut gue tuh salah satu komedinya juga dapet. MV terbaik lah yang ada di K-pop tuh. Itu cult banget sih, berasa banget cult Velvetnya sih. Mungkin kalau menurut gue yang Gambler ini secara persona mungkin nggak kayak si Pikabu gitu, karena gue lebih suka gaya visualnya Pikabu kan. Mungkin karena ini gaya visualnya gentleman, gue udah sering lihat gitu kayak gue udah sering. Bener. Jadi nggak ada kalau secara kayak misalnya kostum atau konsep berpakaian mereka tuh kayak nggak ada yang baru dari Monsta X lah gitu. Kalau Red Velvet Pikabu kan merah-merah gitu dengan dominasi warna merah dengan kostumnya yang cold serem itu gitu. Kalau ini ya gentleman tapi ada endingnya lah, itu gue seneng. Jadi untuk Gambler ini gue lebih suka ini daripada Love Killa. Terus albumnya mungkin nggak sebanyak yang gue suka daripada Love Killa, tapi surprisingly gue lebih suka lagu komposnya yang bikin Jooheon, Hyungwon sama Changkyun daripada yang dibikin outsource di album ini. Gue kaget juga sih. Jadi ini kayak jadi showcase mereka untuk membuat lagu yang maunya mereka gitu ya. Kayaknya udah siap keluar dari Starship nih gue liat nih. Semoga ya. Gue juga kaget sih, kan gue tipikal yang kayak lo. Gue kalau SM, yang di SM gue seneng mereka pakai komposer baratnya itu karena memang bagus menurut gue gitu. Tapi pas gue dengerin album Sexy, malah bagusan. Gue malah lebih suka buatan member ya gitu. Mungkin karena selama ini gue terlalu kayak kesannya dibuat member tuh udah pasti biasa-biasa aja gitu kan. Kayak kadang kan ada yang juga yang dipaksakan untuk member tuh harus bisa bikin lagu. Tapi gue Tapi dari obrolan itu sebagai fans Seventeen Karat atau nggak fans Stray Kids mungkin nggak relate ya, karena mereka punya lagu yang dari awal bikin sendiri sama mereka ya. Itu juga sih yang gue setuju sama statement lo tadi. Konteksnya ke Monsta X ya gitu. Mungkin karena selama ini biasa dikasihnya title track dari komposer luar gitu. Oh ternyata mereka bisa gitu loh, bisa independen dan ternyata bagus gitu. Sebagai yang fans juga bilang ternyata ini bagus. Iya, bertahap lah gitu kan. Masalah skill menulis skill bikin lagu kan bertahap gitu. Dan ini butuh juga pengalaman juga sih. Ini kan juga sebenernya. Baru setelah berapa tahun, 5 tahun lah gitu. Si Hyungwon juga baru setelah tahun ketiga keempat ini baru berani bikin lagu gitu. Itu kayak pede gitu ya. Kayak dulu Hyungwon yang taunya meme doang. Mereka Hyungwon udah nggak Starbucks meme lagi sekarang. Tapi gue tuh waktu EXO kan kalau nggak salah tuh ada lagu, tapi gue cek dulu ya, takut gue salah soalnya. Jadi EXO juga pernah punya lagu yang judulnya itu oh my god, di album Exodus tuh gue lupa. Exodus, bentar gue cek dulu ya. Pokoknya ada satu lagu yang secara beat tuh biasa banget. Beatnya menurut gue kayak biasa aja gitu, yang nggak ada sesuatu yang istimewa, tapi kayaknya lagu itu dibuat oleh member. Chanyeol Suho. Sehun apa? Jadi kayak bentar gue cek dulu, takut salah judulnya. Yaudah, kita ngapain nih selama pas lo nyari? Ketemu. Judulnya First Love, bukan? Siapa? Bukan deng, salah. Bukan deng, gue salah paham berarti. Itu kayak gue waktu itu mikir kayak ini member bukan sih yang bikin, ternyata bukan gitu ya. Jadi skip aja. Sorry. salah paham ya. Sok. Kalau 1 sampai 10 nilai gue ini 8 lah. Buat album ini. Monsta X Gambler ya, secara satu albumnya one of a kind kan albumnya. Karena kalau albumnya gue cuman nge-like yang dari member buat aja. Jadi kalau secara keseluruhan jadi banyak yang gak gue suka juga gitu. Beda kalau secara album, gue lebih suka album yang Love Killa. Ini lagu yang ditulis sama member itu. Lirik lagunya judulnya Promise. Itu yang bikin Lay gitu. Kayak secara beat kayak ya udah
biasa aja. Tapi liriknya cukup menyentuh dan kayak personal gitu. Jadi this is masih bisa yang kayak dimaafkan lah gitu. Nice. Love. Kalau Joy gimana? Apa? Albumnya Joy yang Hello. Lo udah lihat belum MV-nya? Udah. Gimana menurut lo? Ini kan konsepnya enggak SM banget nih. Ini kan juga remake kan. Konsepnya memang remake karena menyasar mungkin, pasar yang memang menurut gue dia beda. konsepnya memang sesuai dengan nama panggungnya Joy sih. Joy. Joyful Spark banget. Joy, ya. joyful. Gue nonton gitu. itu kayak wah, secara lagu sih gimana ya? Mungkin kalau lagu remake gue pernah sering denger juga deh lagu ini tuh. Mungkin kalau gue pas dengerin lagu ini kayak gue merasa gue tidak pernah denger lagu ini tapi familiar karena gue denger karena kalau beberapa lagu jadul Korea gitu kalau lo denger mereka punya beat yang setipe, mereka punya vibe yang setipe yang kayak gitu-gitu kayak. Jadi ketika lo denger satu lagu remake tuh kayaknya gue pernah denger lagu ini tapi sebenarnya belum pernah. Itu yang terjadi sama gue ketika dengerin Joy. Tapi lo seneng nggak? Maksudnya ketika lo menonton MV-nya dan denger lagunya, lo merasakan happy itu joy-nya, perasaan joy-nya itu ada gitu. Tapi kalau memang menurut gue ini album yang dibikin transisi aja selama hiatusnya Red Velvet gitu. Iya, filler aja dirilis aja gitu. Bener. Tapi kalau gue ngelihatnya malah di sini juga sebenarnya SM memanfaatkan momen kan waktu itu Joy pernah ngisi remake juga untuk soundtrack Hospital Playlist kan. Judulnya Introduce Me a Good Person dan itu sukses banget dan Melon Top 100 tuh ada gitu di situ. Dan mungkin SM melihat itu sebagai sebuah peluang kalau akhirnya dibikinnya ya Joy kita bikin aja lah album remake gitu kan. Soalnya kan nggak banyak artis K-pop yang membuat album remake kan. IU kalau yang album kan IU tuh. Fix juga pernah bikin waktu itu kalau nggak salah di 2013. Tapi itu bukan sebuah pasar yang dilirik sebagai pasar masif gitu loh. Dan SM mungkin merasa ini kayak oke lah ya gitu. Red Velvet juga lagi nggak ada kegiatan gitu kan. Joy aja lah, udahlah gitu lah, kasih lah gitu. Walaupun kan kalau gue sendiri mikirnya sebenarnya Joy bisa sih lebih dari itu. Tapi konsep Joy dengan album remake ini entah kenapa kayaknya seolah-olah sudah terencana dari mereka ketika debutin Joy gitu loh kalau menurut gue. Kayak dengan estetiknya Joy, konsepnya Joy itu masuk banget sama konsep album ini gitu. Dan kalau lo nonton albumnya hijau banget kan? Iya kan? Joy warna identitasnya apa? Hijau kan. Jadi kayak mereka udah memikirkan itu banget gitu. Gue udah dengerin albumnya kan. Ini memang berasa banget sih kan lagu-lagu jadul ya. Kayak bener, wah ini mah lagu-lagu jadul yang dibikin versi modern aja sih gitu. Walaupun beat jadulnya tetap berasa kan. Iya, tetap berasa. Kayak monotonnya gitu kan. Gaya melodinya juga. Iya, melodinya setipe gitu. Kayak tipe kayak lagu sinetron gitu. Ada beberapa gue udah dengerin sih. Tapi ada satu yang lagu gue suka, ada yang gue like kok. Tapi mungkin secara album keseluruhan dibilang salah satu album favorit gue sih enggak juga sih. Tapi gue senang lah dengan ada malah gue lebih suka albumnya Wendy. Gue suka banget sama Wendy. Dibandingin sama Joy ya, tapi gue juga sih sejak awal Like Water keluar tuh gue suka banget. Gue kan gak suka balad ya, tapi kan Wendy tuh enak banget. Tapi bentar sebelum gue bias sih karena Red Velvet. Iya sih. Nah kalau Joy lo nonton MV-nya kan, di situ kan mereka pakai konsep indigenous kan, apa namanya American Native kan. Itu gak bahaya tuh? Nah itu dia gue pengen tanya menurut lo, ini tuh masuk cultural appropriation nggak menurut lo gitu? Karena mereka sih nggak nangkep ya. Itu kayak gue tuh pas nonton ini sebagai orang yang nggak tahu ya gitu, kayak menarik sih konsepnya. Tapi Joy dengan rambut yang dikepang dua, terus ada momen-momen di mana kayak Pocahontas, terus momen yang dia pakai ikat kepala yang kayak Indian gitu. Itu kan terus pas endingnya justru semakin fokus ke si anak kecil dan keluarganya ternyata dari indigenous family gitu, kayak wah, tapi orang Korea. Itu orang Korea tapi gitu. Maksud gue takutnya bahaya ya. Gue tuh nggak tahu sih apakah ini termasuk CA atau enggak, tapi kayak kalaupun ini tidak CA, tadi sepanjang jalan gue mikir apakah ini batasan yang jelas, apa sih batasan yang jelas antara CA dan tidak CA gitu loh jadinya. Karena kayak di Amerika kan juga indigenous kan termasuk salah satu yang sering banget kena ini juga kan, salah satu yang ya seperti juga kulit hitam gitu, kayak banyaklah hal-hal yang mereka juga dapetin diskriminasi dan segala macam gitu kan. Tapi memang gue search di Twitter Joy CA ada yang protes sih, dia bilang kayak
don't ignore the obvious CA in Hello gitu. Iya Tapi kan? Itu nggak obvious banget sih, kayak konsep MV itu memang indigenous ya, indigenous sih kalau menurut gue. Kayak gue juga sempat kaget. Tapi cuman juga ada juga yang bilang lebih ke Mongol, mengambil apa dari gaya rumahnya itu sebenarnya itu lebih ke Mongol gitu. Tapi kan gue nggak tahu sih nih ya dibilang appropriate kayak, tapi nggak ada merendahkan juga dari Joy-nya beneran. Itu sih bener sih. Tidak menjadikan budaya orang lain sebagai sesuatu yang jelek atau malah mungkin gue menyinggung gitu. Jadi ada kayak terpapar lah. Oh, indigenous itu kayak gini ya. Kalau gue sih. Dan kalau lo lihat endingnya kan sih, kalau nggak salah antara bapaknya atau ibunya gitu yang sebenarnya kayak mix gitu nggak sih, dia orang yang aktor yang memerankannya mix kan. Jadi nggak bukan Korean pure Korean dan bukan indigenous pure indigenous, jadi kayak mix. Terus gitu. Juga yang ada yang bilang sebenarnya ini kan di film syutingnya di Jeju kan. Di Jeju itu pernah diinvasi sama Mongolia. Jadi mungkin gue melihat yang kayak yang tadi lo bilang aktor pemeran dipakainya itu aku agak-agak blasteran ya gitu ya. Mungkin blasteran Mongolia kali ya, tapi gue nggak tahu ya, tolong gue nggak tahu. Terus pas dibilang waktu itu Mongolia pernah menginvasi Jeju, emang agak ada feels Mongolia sih, bener juga. Iya gak sih? Kalau misal mau dibikin ala Asia kan indigenous kan Amerika kan, di deket-deket Amerika kan, Native Amerika kan Mongolia jauh banget kan, memang Mongolia masih deket kan, mungkin lebih dan Native Asia nggak sih Mongolia? Ras Mongoloid itu bukan kayak aren't we all ras Mongoloid ya nggak sih? Iya sih, bisa jadi sih ya. Cuman ya balik lagi, SM kan tidak pernah memberi komentar untuk hal seperti ini ya. Jadi kayak udah biarkan saja itu berkembang dan menguap gitu. SM kan itu kayak prinsip dari manajemen kesayangan saya ini. Iya sih, tapi ya udahlah kalau memang ada, biarkan itu jadi perdebatan yang memang orang involved di kultur indigenous-nya sih. Karena kalau dia, gue kayak indigenous-nya malah jadi kayak gini ya. Justru jadi sekedar kayak for your information aja gitu kalau buat kita mah. TMI. Ya. Wah, betul. Wah, seru terus nih. Gfriend bubar. Ya, kita belum bahas. Kita belum bahas kemarin. Kita telat banget bahas Gfriend bubar 3 minggu gak sih? 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Gimana? Karena gak sempet. Apakah lo termasuk yang kayak I expect them. Enggak. I expect this to happen atau gimana? Kayak Gfriend dan Source Music itu salah satu grup yang gue ngikutin tapi nggak terlalu involve kayak gue ngikutin Tiara misalnya. Gue tahu konflik Tiara dari zaman dulu tuh apa sama membernya, kenapa mereka bermasalah sama manajemen kayak gitu. Nah kalau Gfriend ini kayak kalem-kalem aja, kayak mereka tidak pernah ada sindir-sindiran soal manajemen atau gimana. Nah tapi karena gue bukan buddy dan tidak ngikutin, jadi gue nggak tahu tuh gosip-gosip internal fandom tuh kayak gimana gitu. Kalau menurut analisis sotoy saya itu bener-bener unexpected sih, karena 8 jam sebelumnya beneran Gfriend masih Gfriend gitu, kayak nggak ada gue juga nggak tahu, tapi mereka tuh masih beraktivitas seperti biasa, nggak ada seakan-akan mereka akan bubar, nggak kayak Sistar kan memang gue bubar nih, terus mereka persiapan mau bubar. Ngerti nggak sih? Di mana-mana kalau memang grup itu ingin disband itu biasanya ada pengumuman sebelumnya dan harusnya ada perpisahan sih menurut kayak Sistar gitu. Mungkin kalau kayak kalau disbandnya kayak 4 Minute itu berarti ada masalah jelas-jelas terlihat gitu. Dan kalau menurut gue ini berarti ada masalah sama Source Music ya gitu. Nah itu dia, kemarin gue sempat bahas sama temen gue juga kayak Source Music under hype tuh harusnya udah kayak bisa mengurangi permasalahan secara finansial lo nggak sih, atau mungkin secara yang lain nggak sih. Tapi kayak gue tuh pengen cocok logi atau pengen nebak-nebak apa gitu, tapi selalu nggak bisa gitu, karena kayak ketika gue bilang apa ya permasalahan Gfriend tuh apa ya, maksud gue secara konsep mungkin mereka cukup beragam gitu. Setelah masuk hype pun mereka diberikan konsep yang jauh berbeda dengan konsep yang sebelumnya, dengan lagu yang juga variatif dari title track gitu. Jadi permasalahannya tuh apa ya gitu. Terus kalau misalkan mereka bermasalah sama bayaran, kayak ya mereka Gfriend gitu, harusnya hype juga mau dong bayar lebih kalau misalkan mereka mau discuss soal pembayaran atau gimana gitu. Jadi bubarnya Gfriend ini kayak sesuatu yang nggak masuk ke, pasti nggak ketebak sama gue. Berarti gitu. kayak misalnya perpanjangan kontrak tuh melempem kali ya diskusinya gitu. Mungkin kayak gue nggak tahu sih, tapi kalau julit-julitan gue kan kayak ada teman mutual yang memang dia suka Gfriend kan, kayak dia merasa sebenarnya dia nggak gitu suka sejak Source Music di hype.
Kalau menurut dia. Karena Terus kalau dia ngebandingin dari chart secara digital itu jatuh banget. Oh gitu. Jatuh banget, jelek banget gitu. Terus juga sejak pindah ke Weverse, gue nggak tahu sih kalau menurut dia kayaknya dia nggak suka pas sejak Gfriend pindah ke Weverse itu kayak karena di Gfriend tuh di fan cafe-nya tuh udah banyak banget kan kontennya. Membernya, terus harus pindah migrasi lagi ke yang baru gitu. Tapi mungkin dia suka membandingkan dengan chartnya tuh jelek banget gitu, chart digitalnya. Makanya kayaknya entah dari konsep walaupun secara lagu ya gue suka banget pas lagu Apple sama Mago ini kan menurut gue ya kalau mau ala sudah waktunya mereka untuk berubah switching, dan berkembang switching konsep gitu. Tapi kalau menurut dia, tapi ngelihat hasilnya tuh secara digital anjlok banget Pak. Iya sih. Kan kalau Gfriend kan kayak minimal 20 top 10, top 30 lah Melon top 20 gitu. Tapi kalau yang Mago sama Apple itu dia bilang bahkan gak nyampe 100 gitu, cepet banget turunnya gitu. Makanya dia gak suka. Dia bilang merasa kayaknya si hype-nya itu intervensinya sangat mempengaruhi banget gitu. Di chart gitu. Intervensi mungkin di source musicnya, mungkin keputusannya atau gimana. Jadinya make sense sih, karena hype akuisisi source music yang kebetulan girl bandnya cuma satu nih, dan paling gede lagi pada di generasi ini gitu, maksudnya secara domestik gitu. Iya sih, make sense sih itu juga. Tapi nggak bisa langsung, kalau gue sih melihatnya ya nggak bisa langsung disalahkan juga ketika involve hype ke situ, karena ketika lo ngomongin chart kan pastinya lo harus ngelihat juga kompetitor kan. Kayak pada saat yang sama perilisan siapa aja nih yang comeback, siapa aja yang rilis gitu. Jadi itu kan juga bisa dipertimbangkan sebagai kompetitor juga. Tapi itu juga tadi sih, kan idealnya kalau misalkan lo di acquired sama perusahaan besar, otomatis kan lo berasa kayak ya udah promo tuh gampang lah kesannya kan gitu kan. Tapi ya itu makanya kan gue suka mempertanyakan kayak apa yang kemudian Gfriend nih nggak memutuskan untuk ingin keluar tuh sebenarnya apa? Apakah ketika hype tadi lo bilang, teman lo bilang intervensi, apakah sebenarnya mereka pengen dibawa ke Amrik tapi Gfriend nggak mau ya dibawa ke Amrik atau gimana? Berarti gitu. Gue baca juga itu sebenarnya Gfriend disband ini juga staffnya itu baru taunya dari media gitu. Jadi ini memang sangat mendadak banget gitu. Apa karena yang kan bikin ini juga jadi misteri sih. Iya, pengumumannya kan kayak 2 minggu seminggu sebelum kontrak habis kan di bulan yang itu. Dan kan. iya masih April, ada Mei ya, 22 Mei kalau nggak salah. Sebenarnya Gfriend masih ada beberapa hari lagi nggak sih? Masih ada fansign setelah yang iya. Jadi tuh makanya orang bingung kok refund akhirnya. Gimana refund terus membershipnya juga ada yang refund kan. Iya, membershipnya juga. Terus juga sebenarnya mereka masih ada activity lah gitu. Makanya kok ini suddenly banget, karena dimanapun kalau misalnya untuk selevel Gfriend seandainya mau disband harus dikasih tahu nih. Iya, harus ada lah woro-woronya gitu ya. Oke, kita nggak lanjut ya, tapi kita mau rilis lagu nih gitu. Kalau misalnya udah selevel Gfriend mah, apalagi fandomnya juga besar kan ya, Badi itu harusnya misalnya seandainya memang harusnya yang ada tahapnya gitu loh, kita bikin konser final gitu kan. Kalau kayak IOI istilahnya kayak lo mau bubar, kita bubar baik-baik. Iya, bubarnya baik-baik gitu. Bubarnya tuh kesannya kayak tapi ada masalah apa, tapi kok kita nggak denger apa-apa tahu, gitu. Terus kan nggak ada ini ibarat di ghosting aja sih, kayak gantung banget. Dan tadi gue jadi kepikiran juga, iya bener juga sih, maksudnya yang pertama ketika semuanya di refund, ya hype punya duit yang pertama itu untuk membayar ganti rugi fans lah pada gitu. Cuman gue nggak mikirin hype-nya sih, gue mikirin kayak Gfriend-nya gitu. Kayak kadang-kadang kan ketika kalau misalkan kita ngomongin highlight misalnya keluar dari Cube gitu, tapi mereka tetap bersama gitu ya. Terus siapa lagi misalnya Shinhwa gitu, misalnya keluar dari SM tapi mereka tetap bersama gitu. Tapi dua grup ini tuh kayak mereka punya istilahnya kayak pengalaman yang mungkin lebih lama kali dari Gfriend ya, karena Gfriend kan kayak baru 6 tahun gitu menurut gue. Dan ketika mereka nanti ingin untuk mengembalikan atau ingin kembali sebagai grup, ya otomatis mereka nggak pakai nama Gfriend lagi kan. Tapi yang gue pikirin tuh kayak mereka tuh udah sesiap itu kah untuk jadi kayak udah sesiap itu keluar, untuk keluar dan dengan nama baru dan risiko segala macam. Masuk kayak wah baru 6 tahun di industri gitu ya. Mereka Gfriend sih tapi namanya memang udah terkenal. Cuman kayak tentu saja lo butuh juga manajemen baru yang siap untuk
rebranding itu gitu, gimana lo bisa tampil dengan nama yang baru tapi konsep yang lama mungkin, atau dengan aura yang lama mungkin. Ya itu kan sebenarnya bukan proses yang bisa jadi dalam semalam juga kan. Karena kayak kalau emang lo udah pengen keluar dan emang udah nyiapin backup plan tuh, kayaknya sebulan 2 bulan lo bisa langsung comeback as a new group, kayak bis jadi highlight gitu. Nggak ada ya, karena mendadak banget. Makanya kayaknya gue pikir wah ini mereka harus nyari manajemen cepet nih, dan untuk dan juga kan konsep dan segala macem belum gitu. tahu juga nih copyrightnya gimana ya. Itu dia makanya. Tapi iya sih, ini tuh kayak aneh banget sih, kayak gue nggak tahu apa yang alot gitu. Yang alot tuh yang pasti Yang sampai jelas berenamnya nggak mau. Berenam, masalahnya betul. berenamnya Masalahnya nggak mau. itu tuh kayak gue hype minta apa sama anak-anak sampai si ini Gibran ya, itu sampai nggak Gibrannya nggak mau itu gitu. kayak ya itu sih menurut gue kayak, kalau yang julitan temen gue sih ada yang bilang kayak sebenarnya gue nggak tahu ya, ini kalau ini gue ngambil ini obrolan gue ini ngambil aja. POV dari mutual Temen gue lo, itu. iya, Kalau iya. menurut dia malah senang, udahlah nggak apa-apa keluar aja dari si hype, sejak di hype ini, karena dia merasa mereka tuh as a solo tuh nggak kuat banget. Oke. Dan gue baru sadar, iya apa sih mereka tuh Gfriend karena dari awal sampai sekarang selalu Gfriend, barengan iya, gitu. iya. Terus gue sampai julit-julitan gini, dimana kayak tipikalnya hype ya, gue nggak tahu si hype tuh dengan hype itu kan dengan BTS-nya bareng-bareng nih. Lo nggak boleh ngontrakin misalnya Louis Vuitton, nggak boleh Jungkooknya aja kalau mau bertujuh gitu. Dimana itu jadi perdebatan sendiri lah gitu. Dan gue merasa mereka menerapkan strategi yang sama dengan Gfriend, dimana Gfriend tuh grup mulu nih gitu. Dan gue nggak tahu mereka solonya apa ya gitu. Karena mereka belum kuat kalau menurut gue secara solo, karena kebiasaan dikasih aktivitasnya as a grup mulu. Mungkin itu memang strateginya si Source Music Hype kan. dan Source, makanya kalau gue lihat dari mutual gue itu, dia senang banget nih, ini nih saatnya Sowon harusnya jadi model, Yuju jadi penyanyi nyanyi soundtracknya tuh harus digenjot lagi entah hanya jadi artis jadi aktris atau apa gitu. Itu sih dia bilangnya mungkin kayak atau kalau menurut gue juga sih, gue nggak tahu sih nih ya, grup di mana oke, lo nggak apa-apa aktivitas as a group gitu selama misalnya sama 7 tahun gitu. Gue nggak tahu sih ada di mana kalanya kayak lo ingin menyelebarkan sayap lo secara individu nggak sih gitu. Yeah. Gue merasanya mungkin kalau di Gfriend gue pengen nyoba ini deh, tapi gue mungkin terbatas dengan Gfriend. It's okay, gue memang tetap masih pengen di Gfriend kayak Aping gitu loh. Enak nggak sih lo cuman comeback setahun sekali, tapi mereka masing-masing ya udah ada jelas gitu, boleh gitu. Mungkin gue merasanya ya, ini gue nggak tahu karena gue bukan buddy, tapi gue mungkin kalau gue as a idol, kalau gue udah selama ini fully promote as a Gfriend, gue pengen nyoba sesuatu yang baru, tapi bukan berarti gue ingin meninggalkan Gfriend juga gitu. Dan gue mungkin bisa jadi ini alot di mungkin pembagian fee atau mungkin kebebasan memilih beraktivitas untuk di luar Gfriend kali ya. Mungkin kayak hype pengennya oke, di kontrak yang baru Gfriend comeback setahun 6 kali ya, mungkin gitu kali ya. Tapi kayak lo nggak bisa dong, kita kan mau yang lain juga. Kalau solo pembagiannya segini-segini dan mereka nggak mau gitu. Atau enggak kalau solo tetap dibagi sama berenam ya. Kan gue nggak, ini kan yang lo nggak usah muna kayak harus misalnya kita solo itu dibagi buat member semua, nggak semuanya ingin seperti itu. Dan menurut gue itu sangat lumrah gitu. Kayak misalnya lo solo terus dibagi sama grup, kan ada yang bilang wah dia sangat memperhatikan. Itu memang bagus, tapi gue nggak munafik kalau sebenarnya sebagai soloistnya kayak kan gue yang kerja gitu kan. Menurut gue itu wajar banget, nggak usah semua punya ego lah, namanya manusia gitu kan. Gue merasa iya sih, iya juga ya, gue merasa kayak kalau udah sama seperti mungkin kayak Monsta X, dimana mereka sering banget promo grup kan, tapi Indian gue pengen tahu sih mereka branching di aktivitas solonya apa ya gitu, sesuatu yang selain di grup. Maksudnya wah Gfriend tuh udah berlari kenceng banget loh, kayak comeback setahun bisa kadang 4 loh, 4 gak sih? Banyak kan menurut gue. Dan lagunya menurut gue semuanya cukup memorable banget, kayak wah udah deh nanti 5-10 tahun ke depan itu yang nge-cover lagu Rove itu udah pasti banyak banget deh. Sama kayak orang-orang nge-cover lagu Jennie gitu. Iya benar. Itu menurut gue legend lah itu si Gfriend itu loh. Maksudnya dia bisa lo nyanyiin Twice gitu. Gokil banget gitu. Jadi kalau menurut gue ini bisa jadi Buddy memang boleh bersedih, tapi ini bisa jadi tahap untuk mereka ya istirahat dulu kali ya. Gue setuju sih kalau mereka mau istirahat dulu kayak setahun, menurut gue wajar gitu. Dan kayak dalam proses dalam proses break itu kan mereka juga harus nyari nama baru, branding baru, manajemen strategi baru gimana strategi nih? baru juga gitu. Dan gue yakin
karena mereka langsung berenam keluar gini, gue yakin bukan berarti mereka nggak solid sih. Iya, Menurut gue justru bagus. Biasanya kan ada yang satu doang, misalnya Hyuna doang nih yang lanjut Kan kontrak. kayak ketahuan Iya, ya kayaknya. Terus jadi kalau sama anniversary ini. nggak diajak Hyunanya. Iya betul. Ini betul. menandakan kalau mereka tuh as a group Hubungan personalnya juga gitu ya, lebih solid lah, lebih bagus lah ya. memang nggak bisa gampang juga gimana melangkahnya strategi, apakah masih bisa pakai nama G-Friend-nya atau dibeli kayak Shinhwa itu kan. Shinhwa beli kan? Kalau nggak salah waktu itu Shinhwa tuh menang gugatan menang deh. itu kan butuh biaya berapa Dan juga butuh kan. waktu juga kan sampai akhirnya mereka sidang demi sidang. Soalnya kayak pertimbangannya kalau nggak salah kayak ya nama itu dibuat sama SM tapi yang mempertahankan brand itu kan member as individual as Shinhwa gitu. Jadi mereka berhasil buat menang itu gitu. Tapi make sense juga sih kalau misalkan pada akhirnya G-Friend yang menang pada akhirnya kayak ya udah Source Music gitu kayak. Kita juga dapat duit dari lo nggak sih? Gua sebagai Source Music gitu kayak. Terus juga ada yang bilang gara-gara ya biasalah jelitan Source Music mau bikin grup baru gitu. Iya ada juga yang bilang kayak gitu. Tapi yang kali ini kan grup baru under hype kan. Jangan-jangan Sakura? Miyawaki? Enggak kan, belum tentu itu. Ya dia belum announce juga sih dia gabung sama Hype atau juga. Tadi lo bilang kalau Hype itu tipikalnya adalah satu, kalau mau pakai satu grup harus semua gitu. Iya, gue melihatnya seperti itu. Gue kebayang karena BTS doang contohnya. Iya makanya gue kebayang kalau Seventeen banyak yang harus dibayar sama brand ya kayak 13 orang gitu. Kayak kalau Seventeen beda regulasi ya kayaknya ya. Mungkin Hype ke playlist tuh nggak, Pak sahamnya mungkin lebih banyak playlist mungkin, nggak tahu. Gue nggak tahu, tapi kalau Seventeen lebih banyak. Aduh, gue gimana ya? Lebih kayak beda nggak sih? Lebih beda. Treatmentnya beda nggak sih? Iya. Kita nunggu deh kapan akan G-Friend comeback dengan jadi girlfriend ya. Oh iya. Bisa kan, bisa. Tapi katanya udah didaftarin semuanya, hak cipta namanya, trademarknya G-Friend Yoja Cinggu girlfriend udah di itu. Iya. Udah didaftarin sama Source Music. Ya ampun. Jadi gantilah pacar. Pacar. Ya gimana ya, maksudnya aduh mau namanya apa, misalnya kayak dari Bis ke Highlight masih bisa stabil kan, masih walaupun ya kena masalah juga sih setelah itu member keluar juga sih, tapi at least secara internal mereka punya manajemen sendiri juga kan, jadinya kayak menyelesaikannya juga lebih santai. Masalah itu fans K-pop tuh mereka itu para sosialnya nggak cuma suka lagu tapi suka hubungan mereka, chemistry-nya kan. Jadi selama lo bareng-bareng it's okay lah. Mau nama iya kan biasanya kayak gitu. Nine or nothing gitu. Seven or nothing. Nine or nothing itu siapa? Eight or nothing. Apalah pokoknya. Seven gimana Seven? Monsta X? Nah, Monsta X Six or nothing sekarang. Soalnya yang satu nge-gym terus ya. Udah lupa sama nyanyi kayaknya. Iya nih, gimana nih guys? Enggak, enak aja lo lupa nyanyi. Labum gimana Labum? Apa yang menarik dari Labum nih? Iya sedikit lagi boleh. Ya. Kenapa kan? Kalau tiba-tiba ngomong sedikit lagi boleh? Iya kan tadi lo bilang kayak udah sejam gitu. Gue yang protes ya. Oh Labum ini alhamdulillah lagunya masuk top 10 chart Melon loh. Sajegi gak nih Labum nih? Kurang ajar loh. Ya kan banyak gitu kan sajegi gak nih? Jadi lo tau gak sih lagu dia yang Journey to Atlantis? Pasti gak tau. Gue udah lihat tapi udah gak nempel. Sang. Yeah. Dan lagu itu di cover sama, gue gak tahu apapun yang Yoo Jae-suk lakukan. Iya apapun yang Yoo Jae-suk lakukan pasti trending. Dan lo kebayang gak manajemen Labum bayar berapa ke Yoo Jae-suk? Enggak sih, tapi kalau menurut gue manajemennya nggak mampu sih bayar. Oh nggak mampu bayar Yoo Jae-suk ya? Tapi Yoo Jae-suk tuh baik banget loh orangnya. Iya, masalahnya ini aja Labum lagi trending banget. Ini agensinya bener-bener diem, nggak kayak Brave Girls. Udah karena diduga mereka memang udah nggak ada duit. Ya Allah kasihan. Itu lagi masa transisi, ini perpanjangan kontrak si Labumnya gitu. Kita bikin kitabisa.com apa buat Labum? Aduh sayang banget gara-gara gue lupa variety show apa yang sama Yoo Jae-suk mereka bikin Hangout with You. Hangout with You, mereka bikin grup namanya MSG Wannabe. Di situ tuh kayak ada Simon Deals, ada Wonstein, KCM, Park Jae-jong. Itu yang keren-keren semua kan. Terus Kim Jong Min, Sang Lee dong ya. Iya, terus mereka nge-cover lagu Journey to Atlantis ini. Kayaknya tuh memang naik. Gokil sih, naiknya tuh cepet banget, bener-bener top 10 Melon gitu kayak. Dan lagunya tuh memang enak sih. Pas gimana ya, gue kan nonton cutnya itu. Mereka tuh yang si member MSG Wannabe itu suka lagunya karena tuh simple banget lagunya, ngerti gak sih? Dan fun gitu fun ya. Fun banget. Iya, terus pas di cover sama mereka kan itu suaranya bagus-bagus. Gue kaget yang Dongwoo itu bukannya aktor ya? Kayaknya. Aktor yang Replay deh setahu gue. Oh yang bentar gue liat orang itu. Gue lupa namanya. Iya yang main Replay. Di Dongwoo.
Lee Dongwi. Itu yang main Replay tuh suaranya bagus banget. Gue baru tahu dia penyanyi deh. South Korean aktor. Oh iya. Ini yang kan? main Reply. Iya, Reply. Dia tuh suaranya bagus banget di situ. Makanya jadi gue memasukkan ini ke bahan obrolan kayak guys dengerin album sebelum kayaknya agensinya emang maksudnya ini Yoo Jae Suk kayak ikhlas gitu loh. Kayak memang tahu ini tuh butuh bantuan deh kayaknya gitu ya. Kayak Brave Girls gini kayak memang butuh recognition gitu. Butuh recognition dan mereka butuh kesempatan kedua gitu loh. Kayak setelah sekian lama mereka di industri kan kayaknya kok gak naik-naik ya. Gak naik. Maaf tadi gue sempat bilang Yoo Jae Suk dibayar tapi Yoo Jae Suk emang baik banget sih. Emang dia orangnya emang baik banget. Kenal banget ya kayak tetangga gue. Tapi orang-orang juga komentarnya ini kayak katanya lagunya memang pilihan Yoo Jae Suk sendiri gitu. Jadi pokoknya emang in you just we trust. Iya, apapun yang dilakukan dia tuh kayak terkenal kan gitu. yang Saktri juga kan. Iya betul. Wah keren ya. Kita minta promote ke Korea apa ke Yoo Jae Suk? Iya Yoo Jae Suk tolong dong lagu Monster X Drama dinaikin lagi. Wah Labum ya. Dulu kayaknya Labum pernah ada isu-isu sajegi gak sih? Zaman-zaman dulu pas awal-awal ya gak sih? Sebenarnya sebelum ada MSG Wannabe ini lagunya tuh sempat trending tapi fans tuh curiga. Enggak sih, netizen Korea tuh curiga. Sajegi lagi gak ya gitu? Paling lo mau sok-sok ala Brave Girls kan. Pokoknya komentarnya jahat banget deh. Sampai akhirnya sama Yoo Jae Suk dijadiin di Hangout With You kan. Diangkat di Hangout With You kayak wah bener top 10. Dan itu lagu yang paling banyak, salah satu lagu yang sering dinyanyiin di karaoke. Karena tuh lagunya simple banget dan fun banget dinyanyiin. Kayak dengerin dong Labum. Wow, siap guys Labum Journey ya. Rekomendasi grup Nugu kita hari ini. Iya. Duh kayaknya bubar ya feeling gue sih. Jangan ya, semoga ya. Kita baca curhatan gak nih hari ini? Ada gak yang kirim curhatan? Belum gue kumpulin coy. Coba kita buka Instagram. Selamat siang. Wah rame ya Instagram kekoreaan ya. Rame dong. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya podcast kekoreaan dipromosiin tuh sama Kaskus Podcast. Tumben banget. Gue kaget. Tumben banget ketek tuh gue. Bukannya sering ya? Gue scroll nih Instagram Kaskus Podcast. Kok cuma satu kekoreaan sepanjang sebulan terakhir kayaknya cuma satu. Tumben. Kayaknya kalau kita ngomongin one on one saatnya curhat ini gak sih one on one produce. Ini kan episode 101 nih. Idealnya emang ada yang curhat tentang X1? Gak ada sih. Udah gak ada. Kayaknya udah pada move on ya. Udah move on sih ya kayaknya ya. Nih gue baca yang di DM Twitter ya. Ada nih. Hai Ron dan Dita, karena masih bulan Syawal mau ucapin dulu minal aizin wal faizin. Congrats, podcastnya udah capek ke 100. Aku berharap di episode selanjutnya ada POV seorang fans untuk idol atau agensinya. Terus juga ada POV kalian. Wah kita ngundang idol ya. Boleh nih. Aku mau kasih POV untuk NCT Dream yang comeback kali ini banyak banget pencapaian yang luar biasa. Seneng sekaligus khawatir karena aku belum nemuin artikel kalau NCT Dream as a fixed unit. Karena dari artikel yang aku baca, Seven Dream is back as permanent member but not as permanent team. Correct me if I'm wrong. Menurutku kedepannya Seven Dream kalau mau comeback ya kayak reunian aja. Soalnya kasihan Mark sama Haechan yang pasti kerja keras lagi dengan 127. Dengan 5 member yang ada, aku yakin mereka bisa eksis karena udah sering promo dengan 5 orang aja, apalagi NCTzen udah semakin gede. Ya emang promosi 127 dan Dream beda, tapi apa mereka bisa istirahat dengan nyaman? Kalau terlalu kerja keras, ujung-ujungnya naikin tagar di Twitter. Apalagi beberapa waktu yang lalu sempat ada muncul hashtag 127 versus Dream tentang pencapaian yang udah didapat masing-masing tim. Apa udah kepecah perfandoman NCT ini? Aku bukan NCTzen, cuman SM Stan, kok SMS? SMS Stan. Aku bukan citizen, cuman SM Stan yang rada kepo dengan NCT Dream yang karena lagi hype. Kalau menurut Ron dan Dita enaknya NCT Dream rebranding dengan 5 member atau kalau mau bertuju ya reuni aja, ditunggu POV-nya ya. Thank you. Kalau menurut gue waktunya Mark sama Haechan keluar dari 127, Sotaro sama Sungchan masuk. Enggak, you have to give the chance to Sotaro dan Sungchan. Since Sotaro sama Sungchan belum dapat unit kan sekarang. Maksud gue kayak ini bagus sih. Maksud gue kayak NCT Dream itu sekarang udah jadi kayak ada sendiri gak sih? Ada cultnya gitu kayak NCT Dream ya udah eksklusif list NCT Dream dan itu adalah sebuah risiko yang memang SM tuh harusnya kayaknya udah ngebaca bahwa kalau dia bikin subunit bakal ada yang supermasis gitu, kayak misalkan gue gitu wavy banget kan, dan kayak ya who cares with NCT. Gue gak suka win-win di NCT gitu ya. Sih, ya gue juga mirip kayak gitu. Maksud gue kayak ada kalanya ketika win-win di 127
kita nggak bisa ngelihat win-win gitu. Kita tuh ketutupan sama banyak banget sinar di 127 itu gitu. Tapi ketika dia di Wavy semuanya bersinar tapi win-win itu yang paling cerah gitu. Itu kayak Kering banget. we have to give them a chance gitu loh buat Shotaro sama Sungchan instead of SM bikin duo SS gitu Shotaro Sungchan, ya udah masukin aja ke 127. Maksud gue itu sebagai sebuah kayak ya konsep NCT kan dari awal memang seperti itu, membernya unlimited dan segala macam, dan itu sudah terjadi juga sama Johnny sama sebelumnya kan di 127 juga kan Johnny kan masuk terakhir gitu kan, Doyoung juga Doyoung juga masuk terakhir kalau tahu gue kayak pas Limitless gitu kan. Terus ya itulah yang akan sebaiknya terjadi sama si Sungchan sama Shotaro gitu. Maksud gue kalau pada akhirnya semua member NCT masuk ke 127, ya ngapain ada 127, NCT aja nggak sih? Gitu iya, maksudnya. Dan juga gue nggak tahu sih ya, kan sebenarnya NCT ini dipecah unit dalam artian lo bisa explore konsep. Dimana waktu ingat Dream keluar kan namanya juga Dream, konsepnya youth gitu, anak muda. Makanya dimana anak-anak remaja, dimana mereka Under itu 20 ya, dimana mereka ada graduation yang member yang udah umur berapa kan harus lulus di atas 20 di 20 gitu ya. Karena memang konsepnya harus jalan dengan NCT Dream. Karena kalau misalnya Mark yang udah dewasa dipaksa terus kan nggak mungkin. Tapi mereka tuh kadung chemistry-nya disukain banget. Betul makanya akhirnya itu kan sebuah NCT resiko Dream, kan. Akhirnya gue nggak bilang lagu yang Hot Sauce ini jelek ya, tapi Indian jadi kayak 127 aja. Apa bedanya gitu? Yeah, Karena jadinya lo sub unit ini cuman pembagian member aja sih, bukan as a konsep, lo nggak explore konsep jadinya. Iya betul. Wavy jadi lagunya yang kickback. Itu kikit gak sih? 127 gak sih? Iya itu Kickback adalah lagu Wavy yang ter-NCT menurut gue. Iya maksudnya, aduh gimana nih lo strategi SM selanjutnya ini, karena ini memang PR banget. Dimana gue suka NCT Dream yang menjimak Cuk Saram ya. Mana bisa gue temuin lagi nih di NCT Dream yang sekarang, karena membernya udah dewasa. Kan? Iya betul. Gue mau yang kayak gitu, gue butuh NCT yang kayak gitu. Sama-sama, gue juga suka banget chewing gum dan gue mau chewing gum yang lain gitu. Dan nggak bisa kalau misalkan membernya adalah 7 orang ini lagi kan. Ya udahlah, maksudnya lo maunya NCT Dream as a chemistry-nya atau as a konsepnya nggak sih? Atau gimana nama yang memang seperti konsep di awal SM NCT Dream adalah member NCT under 19 gitu, yang pada akhirnya regenerasinya tuh bisa terus setiap kali ada member baru NCT, regenerasi terus nih member NCT Dream juga. Nah maksud gue keinginan fans untuk tetap NCT bertuju itu juga yang pada akhirnya menutup kesempatan untuk Sungchan dan Shotaro buat masuk ke grup termuda gitu. Iya kan mereka masih di bawah 20 kan? Harusnya sih bisa iya kan, makanya konsep-konsep tapi kayak, kan bingung kan jadi gimana nih. Oke kita punya Shotaro Sungchan, gue tapi mau Shotaro chewing gum, gue gak mau tahu, gue pengen kan, dia gemes banget gak sih gitu. Tapi gak bisa gimana karena NCT Dream tuh udah bukan, udah bertuju gitu. Kan jadi bingung kan? SM kan jadinya kayak apa kita bikinin sub unit baru aja gitu kan. NCT Hope yang kayak waktu itu kita omongin di episode sebelumnya gitu kan. Pernah kan kita bilang gitu, apakah kita bikin NCT baru aja gitu. Tapi gue rasa sih mereka gak bakalan bikin NCT baru dengan konsep yang failed di NCT Dream ini sih. Karena pada akhirnya ya ngapain mereka revamp lagi konsep Dream yang pada akhirnya mereka tahu kalau semakin dekat fans dengan member itu dan mereka semakin ingin mereka tetap bersama dengan sejumlah member yang sama, yang nggak guna juga konsep itu dijalanin. Jadi SM nih bakalan mikir lagi nih, NCT mau gua apain lagi ya. Atau gitu gue debetin aja dari grup yang bukan NCT nih, yang si 7-7-nya ini. Iya kan, tau gitu kan Mark Haechan, Jisung, Chon lo gue nggak usah masukin NCT tuh kayak gitu. Sendiri gitu iya kan. Bingung kan kadang gue jadi JSM gue pusing sih. Iya sih. Apalagi kok misalnya gue tahu POV fans lah gitu, tapi gimana ya, gue juga bingung sih. Ini PR banget sih nih. Masa kalau misalnya lagu NCT Dream Indian kayak gini sih, ya ini mah 127. Iya makanya kayak maksudnya konsep apa lagi yang tidak pernah dibawakan 127 yang bisa di share sama subunit yang lain kan. Pertanyaannya kan itu kan sekarang. Karena kayak ketika lo ngomong NCT Dream, bahkan mendengar kata NCT Dream pun gue masih tetap berpikir bahwa ini adalah grup yang memang konsepnya tuh chewing gum gitu. Bukan grup yang konsepnya kayak go atau we go up gitu. Karena itu udah kayak masa-masa transisi yang udah akil balik gitu kan. Tapi NCT Dream buat gue tuh ada anak-anak SMP seru yang senang-senang bubblegum pop yang seru gitu. Dan ya gimana lagi Kayak emang NCT Dream harus ganti nama sih menurut gue, yang NCT Dream tuh yang bertuju ini ya. Kayak ganti nama deh. Jadi kayak
kasihlah NCT Dream itu ke apa namanya, ke tujuan penciptaannya yang gitu. mungkin fix unit dalam artian ini nggak bisa dibongkar pasang gitu. Iya, yang untuk 7 ini ya, yang untuk iya. anak 7 yang sekarang ini anak 7. Tapi konsep tapi nama NCT Dream itu ya itu balikin ke konsep regenerasi yang graduation itu. Masanya nggak apa-apa deh nggak apa-apa deh kalau misalkan mereka tidak ada di satu grup untuk selamanya gitu loh. Tapi anyway mereka di NCT juga kok gitu. Maksudnya kayak ada kesempatan one way or another mereka akan kumpul lagi bersama-sama gitu kan. Pada akhirnya ketika sekarang udah nggak bisa bersama lagi, udah nggak bisa menggunakan Dream itu sebagai konsep NCT yang sebelumnya gitu, kayak kasihan Shotaro, kasihan Sungchan gitu. Kayak Sungchan masih untung dapat job nge-MC, Shotaro posting Instagram doang. Jadi influencer ya. Influencer ngapain masuk SM kata Shotaro, ngapain masuk SM kalau kayak gini. Kata Shotaro mah gitu. Atau gue gak tau sih mereka eksplorasi as a konsep lagunya tuh kurang banget, dimana kayak gue pengen ada lagu lagi kayak Without You-nya Zona Java, NCT U ya. Itu yang band NCT band apa kayak gitu. Dan vokal banget. Yang vokal banget gitu. Itu kan tapi NCT U juga sebenarnya konsepnya gue juga bingung sih. NCT U itu NCT apa semuanya juga ya? Random universe yang NCT segalanya NCT gitu. Universe ya. Iya, segalanya udah gitu. Kayak Boss bisa dibilang NCT 127 juga gitu. Iya ya. Terus kayak lo mau ngomongin apa lagi coba kemarin Make a Wish misalnya. Ya 127 juga bisa nih bawain lagu ini gitu kan. Cuman ya udah NCT mah ya udah NCT aja nggak sih, kayak iya itu deh. Capek bingung juga sih ya. Gue sebagai gue bukan citizen aja gue juga bingung sih. Yep. Masalahnya karena gue lebih memperhatikan mereka konsep asal lagu aja gitu. Jadi lo mau misalnya NCT Dream-nya, gue sorry to say misalnya mereka pecah kongsi dalam artian dibikin beda grup pun asal lagunya gue suka sih gue nggak masalah. Tapi kan gak bisa ya ini fans K-pop nih chemistry tuh waduh udah nggak bisa lah. Iya. Mungkin karena itu juga kali makanya Hype nggak jadi mau beli saham SM. Menghindari kebingungan itu kali ya, kayak aduh gue bingung ngurusin NCT nggak usah belilah gitu, kayak kasihan loh. Katanya Isuman udah mau jual saham ke Hype, itu gimana ceritanya tuh? Iya. Nggak tahu, saya kan lo yang lebih paham. Iya sih. Tapi karena udah 1 jam lebih jadi Dita pengen pulang kayaknya. Nggak pulang, saya mau kerja. Iya. Pokoknya intinya itu nanti kita bahas lagi ya. NCT ya sudahlah gitu, kayak kita ikutin aja maunya SM apa. Kan orang SM sekarang juga lagi bingung kok. Kalau dia nggak bingung, EXO nggak bakal di comebackin dengan setengah-setengah gini ya membernya. Udahlah, akui saja. SM tuh udah lagi guncang nih. Yang pertama kasta turun, yang kedua kan naik lagi coy. Saham mau dibeli Hype, itu tuh kayak gimana? Kan udah naik lagi gara-gara NCT Dream nggak? Iya sih, gara-gara EXO juga nih kayaknya. Tapi gue pengen curhat dikit ya. Kemarin yang waktu soal sahamnya nggak jadi dibeli Hype itu kan, aduh harusnya gue gak baca sih komentar harusnya gue gak baca. Itu kayak sebagai SM stan yang komentar semua Hype stan kan. Terus kayak hahaha boleh ketawa gak ya, kayak gitu banyak banget. Terus kayak oh wow, gue yang kayak ya baiklah, udah sih biarin aja. Lulus dada gue kayak shit. Oke, kita ini bacain kayaknya curhat penting satu terakhir. Iya, terakhir dia bilang jangan anonim ya. Ini dari gue gak tau nama Tumben. Danan ya kalau gak salah. Ya, Tumben Danan. ada orang Danan di Instagram kekoreaan. Tapi ini curhatnya bukan curhat soal K-pop. Ngomong-ngomong kayaknya emang udah urgent banget ya kehidupan pribadi ya. Iya. Halo kekoreaan, mau ikutan curhat nih. Abis lebaran kan musimnya nikah ya. Nah teman-teman sekolah aku SMP sama SMA tuh udah pada mulai nikah nih. Kadang-kadang jadi suka insecure sendiri, suka mikir orang lain udah pada serius dalam kehidupan sementara aku masih bucin Korea aja dari tahun 2010. Nah sekalian mau tanya, apakah kalian host sama pendengar kekoreaan lain juga merasakan hal yang sama atau mungkin akunya aja yang baperan? Makasih udah dibacain ya. FYI aku 97 line. 97 line itu berarti sekarang 22-23 ya. Udah pada nikah ya? Gak tau ya. Gue udah mau umur 30 gue. Iya kita udah 30. Masih ngomongin K-pop. Masih ngomongin K-pop. Kalau gimana tuh lo melihat? Gue udah gak insecure sih. Karena gimana ya? 24 ya. Masalahnya kan kalau gue bucinnya ini juga gue gak bilang ke orang-orang gitu. Misalnya gue lagi kerja. Ini misalnya gue lagi kerja, orang sebelah gue ajakin ngomong seks semua kan enggak ya? Iya. Kan kayak ya gue juga tahu lah di mana waktu yang tepat untuk gue ngebucin, mana waktu yang tepat untuk ya gue diem aja. Gue veteran fans tuh kayak gitu. Iya kayak ngapain ya orang mesti tahu kalau gue bucin K-pop gitu. Maksudnya temen deket gue, obviously circle deket gue, gak pernah tuh gue ajak ngomongin K-pop, orang dia kagak suka ya. Maksudnya tapi mereka tahu gue bucin K-pop dan
kayak mungkin karena gue tahu limit di mana saatnya gue harus ngomongin K-pop atau enggak, jadi kayak mereka juga nggak menganggap kalau gue tuh bucin banget kayak orang-orang lihat di Twitter gitu loh. Karena kalau gue ketemu sama circle sahabat gue itu kayak ya masa gue ngomongin K-pop kecuali kalau dia lagi nanya gitu. Yep. Kayak gue sih gue nggak tahu, mungkin karena gue udah umur segini jadi kayak gue udah veteran bener kata lo, jadi gue nggak insecure sih masalah bucin K-pop karena gue nggak bucinnya di in your face, di mana misalnya kalau di IG, gue kan nggak pernah menunjukkan kebucinan gue di IG story kan, di IG gitu gue kalem-kalem aja gitu. Mungkin kalau di Twitter iya, tapi ya gue tau lah waktunya gitu, mana mau bucin atau enggak. Gue nggak pernah bucin harus bilang ke nyokap atau enggak, mah liat nih Monsta X mau comeback, kalau nyokap gue mana ngerti ya. Terus juga misalnya gue mau nonton konser K-pop, gue bilang enggak, gue diem aja, gue pergi aja mah pergi gitu. Maksudnya nyokap gue mungkin nggak kata kok sebenarnya gue tuh bucin banget gitu. Tapi gue berhasil menyembunyikannya gitu. Gue kadang melihat, gue nggak tahu sih, kadang gue melihat kayak di manifest gitu orang-orang kayak pengen deh kayak fangirl bareng gitu sama orang tua, sama pacar gitu. Kayak pengen, kalau menurut gue nggak bisa dipaksain sih, ngerti gak sih? Lo nggak bisa, misalnya lo pengen punya cowoknya tuh kayak ngerti kalau gue tuh sebagai fans K-pop ngerti kalau gue lagi ngebucin ini, tapi Indian kayak ya lo nggak usah paksa juga. Cowok lo harus mengerti, dalam artian kayak misalnya lo lagi bucin K-pop, lo ngomongin itu mulu ke cowok lo, sedangkan cowok lo nggak suka, ya lo yang salah lah gitu. Lo nggak bisa, lo nggak bisa ngarepin cowok lo untuk ngertiin lo karena lo ngomonginnya K-pop mulu. Karena gue pernah mengalami hal itu waktu SMA dan gue sadar gue bego banget sih. Selamat datang di sesi curhat asmara. Iya, kayak ngapain, kayak oke, mungkin lo butuh misalnya pacar yang memang mengerti kebucinan lo, tapi jangan serta-merta lo kayak harus mentang-mentang lo bucin K-pop, lo juga menyalurkan energinya itu ke orang-orang lain. Ngapain? Iya betul. Karena betul sih, gue setuju sama lo ketika lo bilang kayak gue tahu siapa yang harus gue recokin dan cokokin dengan K-pop gitu, sama dimana kalanya gue ya udah diem aja gitu. Iya sih. Benar-benar. Terus ngomong misalnya gue nggak tahu sih, gue kayak gue mungkin karena gue nggak punya pasangan gitu ya. Misalnya lo pasangan ngebucin bareng, kayak apaan sih? Kayak nggak bisa juga nggak sih? Nggak bisa dipaksain. Maksudnya kayak misalkan pacar lo ngefans banget, se-ngefans itu sama Wonho, terus lo spacing Wonho bareng dengan konteks yang sama, kan isn't that weird? Nggak weird, mungkin kalau memang dia suka ya. Tapi kayak gue nggak relate sih, karena Indian kalau lu berpasangan lu nggak akan ngomongin K-pop sih. Iya betul. Ya mungkin karena kita K-pop belum. K-pop tuh buat hobi lo sendiri doang. Betul. Tapi mungkin karena kita belum pernah punya pasangan yang punya hobi sama hal ya, jadi kita tidak bisa ngejudge kayak gitu. Kalau punya hobi yang sama. Iya mungkin. Kalau gue sih bosen ya, karena kan banyak juga yang pengen juga deh pasangannya suka fans K-pop. Nggak apa-apa kalau memang berhasil menemukan yang sefrekuensinya yang. Iya betul sih. Itu bagus banget. Tapi kan ada juga kayak. Jadi ada yang nemenin ketika nonton konser ya. Jadi kalau berebutan sama fansnya tuh ada yang bantu nyenggolin gitu kan. Iya sih, gue mikir kan seandainya gue nonton konser sama suami gue, gak enak banget gitu ya, kayak gak bisa bebas gak sih? Iya, gue sih mikirnya gitu ya. Tapi kalau masalah insecure, kalau menurut gue semua punya bagiannya sendiri-sendiri. Porsinya masing-masing gitu. Maksudnya kayak ya lo kan bucin ini kan karena hobi. Hobi lo kan, nggak ada sangkut pautnya dengan jodoh lu, nggak ada. Iya betul. Serius deh. Itu beda lagi ceritanya. Tapi lo insecure nggak? Siapa gue? Belum nikah. Enggak, biasa aja. Sama gue juga biasa. Enggak sih, totonya dalam hati insecure. Ya insecure mah nyokap gue anjir, kalau gue mah biasanya kagak. Biasanya yang insecure memang orang-orang di sekitar kita sih, yang nggak ada hubungannya sama kehidupan kita sih sebenarnya biasanya. Tapi kalau kita sendiri, kalau menurut gue gimana caranya untuk bisa berhenti insecure? Kayak oke, gue bilang sekarang gue nggak insecure soal menikah gitu, tapi ada kalanya gue kayak kepikiran ya teman-teman gue banyak yang udah di sekarang ini seumuran gue ini kayak at least mereka udah ada di fase dimana mereka sudah punya hubungan yang serius gitu. Sementara saya seriusnya cuman sama grup K-pop nih hubungannya gitu, nggak pernah yang serius-serius sama manusia yang lain gitu. Kadang selalu mikirnya gini. Misalnya gue kan gue belum punya pasangan, pasti orang mikirnya gara-gara hobi lo K-pop ya. Banyak loh, iya itu terjadi. Salah banget. Karena ini memang gue memang suka K-pop, tapi itu bukan jadi faktor utama. Karena gue mikirnya ngebucin mulu sih lo. Iya betul. Itu cuman ya elah, ngebucin itu kagak ada apa-apanya di dalam kehidupan gue. Lo nggak tahu mungkin alasan kenapa gue itu nggak akan gue ceritain juga, ngapain. Gue setuju karena banyak banget yang bilang itu kayak fans K-pop itu ngejudge doang itu orang. Iya benar. Itu jadi judgmental banget karena banyak yang bilang kayak fans K-pop itu
jomblo gitu karena ya abisan ngebucin opa terus misalnya kayak gitu kayak. Itu nggak disangkut pautnya sih. Enggak, ya mungkin memang kebetulan aja yang lo temui itu memang di usia kayak kita nih belum ada pasangan, kebetulan aja gitu. Tapi ya dunia nggak cuma kita doang gitu. Banyak dan kok gue nggak tahu sih berhasil yang gitu. halu-halu itu menurut gue memang lagi umurnya lagi halu, ngerti gak sih? Iya. Memang lagi remaja yang suka bikin AU gitu. Gitu menurut gue memang ya ini memang umurnya halu. Tapi mungkin kalau misalnya fan girl kayak gue kan udah gak demen ya halu-halu kayak gini gitu. Maksudnya itu cuman judgmentalnya orang-orang aja sih. Jadi ini pada akhirnya K-pop itu bukan faktor dimana lu susah mendapatkan pacar atau jodoh serius deh. Itu bukan sih. Kalau menurut gue ya, betul. ada sebenarnya ada faktor lain di mana mungkin kalau misalnya gue susah mencari pasangannya, ada faktor lain yang mungkin ngapain gue ceritain di sini gitu. Iya. Ini yang pasti bukan K-pop, K-pop mah kagak ada apa-apanya. Iya, K-pop tuh kayak cuman 1% lah dari. Emang isi gue K-pop doang. Ya kan enggak juga sih. Enggak. Tapi kalaupun memang sekarang lo ada di fase di mana K-pop adalah 50% dalam hidup lo juga nggak apa-apa juga sih sebenarnya, karena nanti akan muncul kok fase lain di mana kayak naikin hashtag itu udah nggak penting lagi. Iya. Streaming itu udah bukan prioritas lagi. Terus juga ya hal-hal yang kayak real life is susah untuk diseimbangkan lah gitu. Iya sih, nanti lama-lama bakal ke situ sih. Lama-lama juga akan ketemu jawabannya sendiri gak sih? Karena ini kan yang ngejalanin kehidupannya kalian sendiri betul. Kan. Tapi itu juga sebenarnya sikap sih ya. Maksudnya kayak kalau misalkan sekarang lo, ini pendapat gue ya. Kalau misalkan lo sekarang merasa bahwa kok kayaknya K-pop ini membuat gue jadi tidak punya pasangan misalnya, ya udah coba aja berhenti deh dulu nge-K-pop itu. Apa iya lo akan bisa dapat pasangan gitu. Maksudnya gue nggak skeptis, tapi coba dulu deh. Coba deh berhenti K-pop setahun gitu. Dan buktikan teori itu kalau memang berhasil dapat pasangan, ya syukur. Nanti udah punya pasangan lo bisa K-pop lagi, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan enggak, ya ternyata memang permasalahannya mungkin bukan itu. Iya, gitu. bukan. Gitu sih, udah lama kita ngobrolin ini. Kalau ngomongin soal hidup lah. Apa rekomendasi ngomongin asmara deh. Rekomendasi hari ini apa? Gue baca dari ini ya. Twitter ada yang, halo kak, aku mau rekomendasiin lagunya TXT, judulnya, gue bacanya gimana ya, 0x1 sama dengan love song. Judulnya kayak gitu. 0x1 sama dengan 0. 0x1 love song. Mereka baru comebacknya hari ini. FYI, lagu ini juga diproduserin sama Sanbei-nya mereka, RM. Semoga dibaca dan diputerin ya. Makasih ke Koreaan. Gue juga suka nih lagunya TXT yang baru ini nih. Enak loh. Oke. Siap. Pasti belum lihat? Iya. Enggak lah. Saya emang gak lihat TXT. Saya lihat yang lain. One Team juga masih belum lihat. Udahlah, lanjut. Udah bubar. Gue ada di IG, ada yang rekomen gak? Di IG gak ada. Bohong. Sumpah gak nemu cuy. Orang lu gak nandain. Karena gak. Yaudah nih, gue lagi ya bacain. Karena biasanya kita bacain 2 ya. Iya. Ini ada yang dari DM Twitter. Gue yakin ada tapi lo malas nyari. Ada, ini gue lagi nyari terus gak nemu. Ini yang nemu dari minggu lalu doang. Kok gitu? Ada yang DM Twitter ke Koreaan @Lali Salarina. Yang tadi tuh yang request @Riza Iyu. Bukan. @NCMRKU gitu. Ya, ini Lali Salarina, dia bilang, halo ke Koreaan, hari ini Dandan Dance sama Next Level masuk nominasi di Mushow dan menang Dandan Dance. Well deserved. Mau ngerekomendasiin Dandan Dance dong kak buat ke Korean FM. Salam. Dundun Dance. Dandan Dance. Ya. Gue Dundun Dance apa Dandan Dance sih? Kata Dundun kayaknya. Dundun ya? Mungkin. Gue harus lihat hangulnya dulu soalnya. Dandan Dance. Ya udah Dundun Dance. Buat ke Korean FM, salam buat Miracles dari Mei-nya Espa. I'm next level. I don't like that song. Lu apa, Ron? I don't like that song. Why? Gue mau merekomendasikan TXT tapi udah direkomendasikan. Yang lain. Jadi kenapa selalu gue dulu? Ya udah gue dulu deh. Monster X Gambler. Ya of course. Guys. Ya udah baik. Awas lu kalau nggak streaming. Tadi kan udah streaming 1 kali. Iya, ada streaming sebisanya aja. Jangan streaming aneh nanti disangka bot. Iya, streaming sebisanya aja. Tapi nanti kalau misalkan menang jangan ikut seneng ya. Udah, apa sih, kesel banget. Gue mau rekomendasiin Kara, boleh nggak? Iya. Gue lagi. Ada lagu baru. Ya udah. Ya, gue lagi suka banget sama. Ini sebenarnya udah jadi playlist gue selama setahun terakhir sih. Cuman belum ngomongin aja. Kara yang Pandora. Lagunya mainstream. Tapi anak-anak zaman sekarang mungkin nggak tahu. Ya, mungkin ada pendengar yang masih dari Gen 3 Gen 4 dengerin Kara yang Pandora.
Itu lagunya Gfriend Mbak. Iya sih. Gfriend hampir bisa kayak gitu tapi nggak dilanjutin. Gak dilanjutin ya. Padahal lagunya dia yang apa? Tang fingertip. Itu Ya, agak Kara loh. Itu Aduh, Kara, itu tapi nggak Kara. dilanjutin. Ya, dengarkan Kara Pandora guys. Terima kasih guys Terima di kasih episode semuanya. 101. Sampai jumpa. Kita minggu tadi depan. tadi kita nggak bilangnya ke Koreaan FM. Enggak, ini Lupa karena ya. pengen buru-buru. Curhat dong. Enggak ada itu juga nggak bilang. Ya udahlah.